selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tema yang judulnya narsisis dan negative thinking gitu ya. Emang hampir semua narsisis gitu, rata-rata negative thinking. Jadi negative thinking itu cuman kebiasaan belaka, mitos atau fakta gitu ya. Memang narsisis ini suka negative thinking gitu ya. Seringkali orang bilang jangan suka negative thinking gitu kan. Tapi emang bener ada orang yang cenderung lebih negative thinking dibanding yang lainnya gitu kan. Nah, walaupun orang bilang ini kayak masalah kebiasaan gitu ya, tapi di dalam video ini kita akan mengupas sedikit lebih secara sains gitu ya tentang hubungan narsisis dan kenegatifan thinking itu ya. Semoga di video ini kita bisa lebih terbantu ya, edukasi gitu ya, lebih sabar, lebih bijak dan juga ikhlas gitu ya menghadapi orang terdekat kita atau siapapun gitu ya yang memiliki spektrum narsisistik yang tinggi atau bahkan yang mengidap NPD gitu ya. Nanti di bagian deskripsi di video ini saya juga akan memberikan beberapa link kalau misalkan kalian pengen membaca lebih detail gitu ya. Ada sebuah jurnal atau artikel gitu yang melakukan eksperimen gitu ya. Ada sebuah artikel yang menceritakan tentang sekumpulan orang yang memiliki hasil narsisistik yang spektrumnya tinggi ya. Dan juga orang-orang ini memiliki hasil tes superioritas dominansi yang tinggi gitu ya. Walaupun ini secara eksperimennya secara klinis juga ya, karena eksperimen terhadap orang-orang, tapi ada juga data sedikit secara sains atau neuroscience yang udah aku rangkum di dalam video ini supaya kalian nggak susah-susah lagi nyari informasi gitu ya. Jadi tes yang dilakukan pada eksperimen ini gitu untuk mengecek respon dan juga kecepatan respon sensori pada bagian otak yang digunakan untuk mengingat, merespon, dan berpikir gitu ya. Dimana otak kita itu kan memproses informasi, langkah-langkahnya, collect atau ngumpulin data, kemudian ditransfer dan juga diproses gitu ya di dalam proses sensori otak gitu ya. Nah, jadi supaya nggak terlalu ribet urusan neuroscience, simpelnya gitu ya, otak kita memproses informasi itu ada di cerebral cortex gitu ya, dan akan dikirim sensory mode itunya, sensory informationnya itu dengan bagian otak yang namanya thalamus gitu ya. Nah, cerebral cortex sendiri itu kayak layer, bagian outer layer dari otak gitu ya. Nah, kalau misalkan dia berfungsi secara benar gitu ya, cerebral cortex ini memberikan kemampuan manusia untuk perceive atau menangkap apa yang terjadi di sekitar, apa yang ada di sekitar kita, termasuk kita berimajinasi, berpikir, bisa berpendapat, bisa membuat keputusan, dan yang terakhir juga memberikan kemampuan kita untuk mengerti dan memproduksi reaksi atau bahasa atau menjawab atau merespon gitu ya. Jadi proses langkah-langkahnya itu ada input, stimulus, kita menganalisa dan mengevaluasi. Kemudian langkah kedua itu storage, diingat-ingat atau enggak gitu ya. Kemudian langkah ketiga output. Nah, dari informasi yang kita tangkap, reaksinya terhadap stimulus itu tuh apa gitu ya. Nah, cukup simpel dari eksperimen ini itu hasilnya gini. Ketika orang-orang, sekumpulan orang tadi ini mendengar kata-kata positif gitu ya, ternyata hasilnya itu sama-sama kata-kata ya, responnya lebih lambat. Dan ketika mendengar kata-kata negatif, respon sensorinya lebih cepat gitu ya. Jadi orang-orang dengan skor narsisistik yang tinggi gitu ya cenderung merespon lebih cepat kata-kata yang negatif. Contohnya jelek, kalah, hina, bohong, marah, dan sebagainya, kata-kata negatif itu direspon lebih cepat dibandingkan kata-kata positif. Contoh kata-kata positif tuh kayak bagus, cantik, brilian, jenius, pandai, dan sebagainya gitu ya. Itu direspon lebih lambat gitu ya. Dan
ketika diperlihatkan dengan kata-kata positif dicampur dengan kata-kata negatif, itu lebih bereak atau lebih fokus ke yang negatif gitu ya. Nah, jadi dari video ini apa nih kesimpulan sederhana dari eksperimen ini gitu kan? Sekaligus mungkin menjawab kenapa kok narsisis cenderung lebih relatif ya, negative thinking gitu ya, mitos atau fakta gitu kan. Nomor 1, nah itu ya tadi bagian otak yang kewaspadaannya terhadap ancaman itu ya cenderung aktif, karena secara default harus melindungi diri atas kerapuhannya dan untuk menutupi topengnya. Itu bahasa singkatnya adalah intensi defensif. Makanya kenapa kok kita sering nangkep narsisis ini suka negative thinking. Ada istilah intensi defensif, itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, narsisis lebih banyak bereaksi daripada merespon. Kalau merespon itu kan butuh lebih banyak wisdom, mindfulness gitu ya. Sedangkan reaksi itulah reaksi yang ditimbulkan dari sensori otak tadi yang langsung aktif. Nah, terbukti kan dari hasil eksperimen itu cenderung lebih cepat aktif terhadap hal-hal yang negatif gitu kan. Jadi ibaratnya akan terkesan gampang negative thinking gitu ya. React ke hal-hal yang negatif, negative words, negatif cerita, negatif image, semuanya yang negatif react-nya cenderung lebih cepat. Itu yang kedua. Kemudian yang nomor 3, karena ada rasa malu yang tinggi dan hypersensitif ya, sensitif yang tinggi, ya otomatis membuat negative thinkingnya juga lebih tinggi, karena selalu memikirkan gini, pola pikirnya apa yang dilihat eksternal terhadap internal. Orang lain mikir apa ya gitu ya, jangan-jangan aku nggak lebih hebat, jangan-jangan aku nggak sekeren dia, jangan-jangan aku tidak berprestasi, tidak sehebat dia, aduh aku malu nggak ya, aduh kok kayaknya dia lebih bagus ya mobilnya, bajunya, prestasinya, hasilnya, idenya, terus kira-kira aku gimana ya. Jadi kayak ketika ada rasa malu dan sensitivitas yang tinggi akan muncul pola pikir seperti itu. Makanya kenegatifan thinkingnya juga relatif lebih tinggi gitu. Kemudian yang nomor 4, ketika ada kritik atau saran yang membangun, narsisis ini kan akan sangat sulit menerima gitu ya, sulit menerima secara positif, tapi akan cenderung relatif menyerang, malah nggak terima gitu ya. Soalnya yang aktif yaitu sensori yang lebih cepat itu yang mendeteksi kata-kata negatif sebelum mencerna maksud dan tujuannya yang sebenarnya positif gitu ya. Jadi kenapa kok ada habit seperti itu? Nah, itu dikarenakan mungkin secara neuroscience tadi bagian sensori motoriknya itu memang lebih cepat untuk memproses hal-hal yang terdengar atau terlihat negatif gitu ya. Nah, nomor 4 ini sederhananya yaitu intensi yang cenderung fokus ke ancaman atau tidak fokus ke informasi yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada namanya kritik atau saran yang sifatnya membangun, ya namanya aja kritik, pasti kan ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau improvisasi. Nah, di dalam mengkritik, di dalam mengimprove itu kan bisa saja ada kata-kata yang ya negatif gitu. Tapi kalau misalkan ditangkapnya selalu jadi negativity-nya doang tanpa melihat maksud dan tujuannya yang positif, makanya akan sulit untuk mencerna kritik dan saran yang membangun tadi gitu. Kemudian yang kelima, persepsi adanya balik lagi ke ancaman eksternal secara konstan loh, ini secara konstan ya, yang berpotensi menyakiti itu membentuk defensiveness. Jadi kayak perlu defensif terus gitu, akan disajikan dengan ego dan topeng. Makanya akan tersajinya ada denial, mengelak, menolak, mirroring, projection, gaslight, enggak kok gini-gini, mendistorsi realitas, triangulation dan sebagainya gitu ya dari toolboxnya narsisis itu gitu ya, karena adanya persepsi ancaman eksternal. Nah, makanya orang yang cenderung selalu berada posisi terancam
Bener nggak? Lebih sering akan negative thinking gitu, karena untuk melindungi kerapuhannya gitu. Kemudian yang nomor 6 gitu ya, ini juga bisa dikaitkan dengan kenapa kok narsisis itu sulit untuk berefleksi gitu ya, untuk meminta maaf secara jujur dan tulus, karena perilaku abusifnya itu ya untuk melindungi diri dia dari, dalam tanda kutip, kayak hidup dan mati gitu ya. Untuk mengalah, berempati, atau bahkan slow down itu kayak mengancam dirinya gitu ya, mengancam kerapuhannya, mengancam topengnya gitu ya. Jadi pola perilaku abusifnya itu kayak kebutuhan untuk melindungi dirinya gitu. Jadi dari nomor 1 sampai 6 gitu ya, kembali ke pertanyaan awal, narsisis yang negative thinking itu mitos atau fakta? Nah, tadi udah dijelasin dari eksperimen itu dan juga jawaban nomor 1 sampai 6. Jadi kalian tentunya udah bisa menyimpulkan sendiri. Dan boleh juga diskusi di kolom komentar gitu kan tentunya. Karena science atau neuroscience itu juga salah satu pendukung realitas yang ada ya gitu teman-teman. Karena tentunya eksperimen dan science yang udah dijadiin jurnal gitu cukup valid lah untuk kita bekal edukasi, bekal supaya kita bisa melindungi diri kita dan lebih wisdom, lebih bijak gitu ya. Tentunya untuk teman-teman yang sampai di video ini, aku sangat appreciate banget kalau kalian mau subscribe, like, komen, dan share gitu ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.